Kisah hidup Santa Elizabeth dari Hungaria. Elizabeth dilahirkan di sebuah kastil di Saros Patak, Hungaria pada tanggal 7 Juli 1207. Ayahnya bernama Raja Andras II dari Hungaria dan ibunya bernama Gertrude dari Merania. Ia menjadi seorang putri yang cantik dan menawan. Pada masa kecilnya, saat berumur 4 tahun, ia sudah dibawa ke istana Raja Thuringen di Jerman Tengah untuk diperkenalkan menjadi calon mempelai bagi Pangeran Thuringen. Ketika berusia 14 tahun, Elizabeth menikah dengan Pangeran Louis yang berusia 21 tahun. Dan pada tahun yang sama, di tahun 1221, suaminya diangkat atau diberikan tahta sebagai Raja Ludwig IV dari Thuringen. Dalam hidup pernikahannya, mereka bisa merasakan kebahagiaan. Raja Ludwig sungguh mencintai istrinya yang begitu cantik jelita, dan Elizabeth pun begitu mencintai suaminya yang begitu tampan dengan sepenuh hati. Kasih mereka saling terbalaskan dan menjadi keluarga yang bahagia, yang kemudian dikaruniai dengan 2 orang anak dari pernikahan mereka, dan 1 anak lagi lahir ketika tidak lama setelah kematian suaminya. Pada masa remaja yang juga masa menjalani pernikahannya, datanglah biarawan Fransiskan. Bersama mereka, Elizabeth mengisi kehidupan rohaninya, belajar tentang cita-cita dari Fransiskan. Dan bukan hanya itu, Elizabeth pun secara perlahan mulai mendalaminya. Dengan spiritualitas yang didapatkan tersebut, Elizabeth menjadi seorang yang kaya, namun memiliki hati penderma. Ia mendirikan sebuah usaha amal. Raja Ludwig tidaklah kecewa dengan apa yang dilakukan Elizabeth. Malah ia mendukung dan berkeyakinan bahwa dengan memberikan kekayaannya, menolong orang miskin akan memberinya hadiah keabadian. Namun di sisi lain, keluarga Raja Ludwig tidak menyukainya karena dianggap sebagai pemborosan terhadap harta suami. Ada sebuah warisan cerita. Suatu ketika, Elizabeth secara diam-diam keluar membawa sebakul roti dan banyak pakaian. Sementara dia membawa roti kepada orang miskin secara rahasia, tanpa sengaja dia bertemu suaminya, Raja Ludwig, di pesta berburu. Para bangsawan mencurigai bahwa dia mencuri harta karun dari kastil. Mereka meminta Raja Ludwig untuk mengungkapkan apa yang tersembunyi di balik jubahnya. "Apa yang kau bawa, Elizabeth?" bertanya suaminya. Elizabeth bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Namun seperti bukan kemauannya sendiri, Elizabeth menjawab, "Bunga mawar, suamiku." Suaminya tak percaya. Pada saat itu, jubahnya terbuka dan pemandangan mawar putih dan merah dapat terlihat. Ternyata terjadi keajaiban. Yang dibawa Elizabeth berubah menjadi bunga mawar yang segar. Allah yang Maha Baik melindungi Elizabeth. Raja Ludwig semakin menyayanginya. Elizabeth kemudian dikenal sebagai ratu yang membawa sebakul bunga mawar. Pada tahun 1226, di musim semi, saat itu terjadilah sebuah malapetaka seperti wabah, banjir, kelaparan di daerah Thuringen. Namun pada saat itu, Ludwig sebagai pendukung kekaisaran Romawi, ia mewakili dan pergi ke Italia dalam sebuah pertemuan kenegaraan. Keadaan itu membuat Elizabeth berusaha keras mengendalikan pemerintahan dalam negeri dan memberikan bantuan ke semua bagian wilayah yang terkena bencana.
bahkan sampai mendermakan jubah kenegaraan beserta hiasannya kepada orang miskin. Ia juga mendirikan sebuah rumah sakit dengan kapasitas 28 ranjang di bawah kastil Wartburg. Elizabeth dengan rajin mengunjungi rumah sakit tersebut setiap hari untuk merawat mereka yang menderita dan sakit. Raja Ludwig meninggal dunia pada 11 September 1227 terkena sebuah wabah Otranto Italia di mana ia sedang bergabung dengan Perang Salib ke-6. Jenazah Ludwig dikembalikan ke Elizabeth tahun 1228 dan dimakamkan di Reinhardsburg. Suaminya yang menyayanginya meninggal, membuat seakan dunia yang ia jalani juga mati untuk hari itu. Ia sudah mati, sepertinya untukku seluruh dunia mati hari ini, kata Elizabeth. Mulai saat itu ia berjanji bahwa ia tidak akan menikah lagi dan akan melanjutkan kehidupannya sebagai seorang biarawati dan membantu orang miskin dan orang sakit. Keputusan tersebut tidak mendapatkan restu dari keluarga besar kerajaan. Semasa Raja Ludwig masih hidup, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi sekarang mereka dapat berbuat apa saja kepada Elizabeth. Rasa dan tindakan tidak suka itu mulai dimunculkan secara jelas oleh saudara-saudara Raja Ludwig. Elizabeth diusir dari istana beserta ketiga anak-anaknya dan menjalani kehidupan di luar istana. Ia merasakan penderitaan, kelaparan, dan kedinginan. Namun keadaan itu tidak membuatnya menyerah. Malahan semakin menguatkan ia untuk menjalaninya. Sebagai keyakinan apa yang telah dihayatinya, serta bersyukur karena boleh merasakan dan meneladani semangat kemiskinan Santo Fransiskus Assisi. Dalam keadaan itu, masih ada saudara-saudara Elizabeth yang ingin menolongnya. Setelah menitipkan putrinya bernama Sophia kepada para biarawati di Kitzingen, Elizabeth membawa putra keduanya, Herman, dan sang bayi perempuan bernama Gertrude ke kastil pamannya di Pottenstein. Namun di sana ia diperlakukan sebagai seorang tawanan. Dari banyak pihak keluarga, bahkan dari uskup yang menjabat saat itu, memaksanya untuk menikah lagi. Elizabeth tetap mempertahankan pendiriannya dan berpegang teguh pada sumpahnya untuk tidak menikah lagi. Suatu ketika Elizabeth pernah berkata bahwa ia mengancam akan memotong hidungnya sendiri supaya tidak ada pria yang akan tertarik dan menikahinya. Keteguhan itu membuat pemaksaan untuk menikah lagi gagal total. Elizabeth melepaskan anak-anaknya dan keluarga besarnya. Elizabeth memutuskan untuk tinggal di sebuah desa miskin dan menghabiskan sisa hidupnya dengan melayani mereka yang sakit dan miskin. Dengan harta dan mas kawin yang masih tersisa, ia mendirikan sebuah rumah sakit di Marburg. Elizabeth menjalani kehidupan bersama Ordo Fransiskan dengan melayani yang miskin dan sakit. Bahkan pernah diceritakan ia sampai pergi memancing untuk mendapatkan tambahan uang untuk membeli obat-obatan bagi kaum miskin yang dikasihinya. Ia menjalani hidupnya sampai pada usia 24 tahun. Ia meninggal pada 17 November 1231 di Marburg yang disebabkan kejadian alami karena sakit dan keletihan fisik. Menjelang ajalnya, orang dapat mendengarnya bersenandung pelan di atas pembaringannya. Ia yakin betul bahwa Yesus akan membawanya kepadanya. Setelah meninggalnya Elizabeth, terjadi banyak mukjizat, terutama sebuah keajaiban dalam penyembuhan yang terjadi di makamnya
di dalam gereja dan di rumah sakit yang didirikannya.